Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2026 adalah keutuhan alam ciptaan dengan pesan supaya kita melakukan pertobatan ekologi. Mari kita belajar dari kitab Yesaya, yaitu bacaan pertama dari minggu hari ini, yaitu dari kitab Yesaya bab 58 ayat 7 sampai dengan 10. Ayat 6 sampai dengan 8 berbunyi demikian. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya mereka membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku. Supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Semangat kita yang dapat tumbuh ketika kita membaca perikop ini, kita menemukan teguran Allah pada kita. Yang pertama, mari kita sadari bahwa alam itu rusak karena relasi manusia juga rusak. Maka kitab Yesaya mengunggah kembali puasa yang benar, yaitu membangun relasi dengan sesama dengan cinta kasih. Maka merawat ciptaan dalam pertobatan ekologis itu bukan sebuah proyek lingkungan semata, tetapi tindakan iman, yaitu pertobatan ekologi. Setiap tindakan yang memulihkan kehidupan, baik manusia maupun alam, adalah bagian dari pertobatan. Ketika relasi manusia rusak, maka itu juga akan menimbulkan kerusakan pada alam. Karena pelaku dari pengelolaan alam adalah manusia sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa berdamai dengan sesama sambil merusak ciptaan Allah. Kita tidak bisa berdamai dengan Allah sambil merusak ciptaan. Maka belas kasih sosial dan kepekaan ekologi itu tidak bisa dipisahkan. Maka mari kita bertobat, berubah dari sikap yang mengelola alam dengan egois dan eksploratif, menjadi sikap untuk selalu memelihara alam dengan cinta kasih. Yesaya bab 58 ayat 6 menolak puasa yang egois dan eksploitatif. Ini adalah obat dari egoisme manusia modern. Alam bukan untuk dieksploitasi, tetapi seharusnya menjadi rumah kita bersama. Pertobatan ekologis adalah perubahan dari cara pandang, yaitu dari cara pandang memiliki bumi menjadi cara pandang menjaga bumi. Maka semangat yang bisa kita tanamkan dalam-dalam di hati kita adalah mengurangi konsumsi yang jangan diartikan sebagai sebuah kehilangan, tetapi justru sebagai sebuah usaha membebaskan kita dari sikap egois. Merawat ciptaan adalah bentuk ketaatan pada Allah yang ingin alam ini berguna dan dipelihara untuk sesama. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menitipkan bumi ini untuk dihabiskan,
tetapi untuk diwariskan. Maka sebagai penutup renungan ini, mari kita mengadakan refleksi kecil. Kita tidak sedang mengadakan diskusi apa yang salah dengan dunia kita ini. Tetapi kita mau bergerak, apa yang bisa kita ubah dalam hidup kita sehari-hari. Cara makan kita yang tidak membuang-buang makanan, cara memilah sampah, mengadakan bentuk-bentuk pengelolaan yang baik dengan recycle dan sebagainya, menggunakan energi dengan hemat dan tahu batas. Mari kita memandang yang lemah, yang kecil sebagai saudara. Dia mempunyai hak juga untuk ikut menikmati bumi ini bersama-sama. Karena itu saya mengajak Anda untuk berdoa bersama, doa supaya kita sadar akan keutuhan ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang sadar, namun sering kami terlalu lambat untuk bertindak. Ajari kami mendengar jeritan bumi bukan sebagai suara yang jauh, tetapi sebagai panggilan pertobatan. Cerahkan hati kami agar tidak menganggap biasa dengan kerusakan alam, dan kuatkan langkah kami agar berani berubah dalam hal-hal kecil. Maka tanamkanlah kepedulian di dalam hati kami, agar kami bergerak untuk menjaga ciptaan bukan karena takut, tetapi karena cinta. Kami mohon padamu, karena Engkaulah yang hidup dan berkuasa atas alam ciptaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.